Sebenarnya antusiasnya mahasiswa ini masih kurang buat join di paduan suara dengan alasan kayak takut suaranya jelek apa segala macam. Sebenarnya Iya. kayak gimana ya? Iya, Kita tidak perlu bisa belajar sebenarnya. sama-sama. Iya, suara tuh bisa dipelajari kan. Kita juga ada coach tuh di kalau kita mau biasa perform, biasa ada latihan dulu. Jadi Halo guys, kami dari PSM Universitas Widya Nusantara. Oke. Apa kabar teman-teman? ya Alhamdulillah baik, Kak. Ya, baik. Alhamdulillah baik ya. Ya. Kemarin baru habis perform di wisuda. Ada berapa banyak teman-teman yang kemarin ikut di wisuda? Berapa ya? Sekitar berapa Kak? 30 orang ya. 30 Yang anggota tuh? Anggotanya 30 orang. 30 orang tetap ya? Iya. Tetap berarti dari tahun ke tahun tetap? Agak berkurang sih. Oh, ada berkurang? Bertambah. Berkurang. Cuma sekarang sudah jalan 2 tahun itu dipaskan jadi 30 orang. 30. Ya, soalnya divisi lain orangnya dikurangi. Saya pikir di paduan suara dikurangi juga efisiensi. ternyata tetap 30 kan? Oke. Ya, mungkin sedikit banyak kita akan membahas tentang proses perform di wisuda kemarin. Karena untuk pertama kalinya juga kita bikin recording tersendiri buat kalian di saat perform dan sudah kita upload di YouTube. Mudah-mudahan saat video ini tayang, video-video itu juga sudah beredar di YouTube gitu ya. Dan kalian bisa lihat lagi hasil performing kalian. Dan harapan kami audionya jadi lebih baik dibandingkan waktu disiarkan secara langsung. Ya, karena namanya siaran langsung mungkin ada sedikit miss perkabelan kabel dan suara audio kalian yang bagus itu tidak masuk secara maksimal gitu ya. Oke, mungkin sebelum ini terlalu jauh kita perkenalkan diri dulu ke teman-teman penonton ya. Nah, dari yang paling ujung sendiri. Oke. Ya. Hai guys, perkenalkan namaku Iis Rawati. Saya dari alumni Prodi S1 Gizi. Kebetulan kemarin saya lulusan tahun 2024. Oke, next. Halo guys, perkenalkan nama saya Muammar. Saya juga alumni dari Universitas Widya Nusantara. Saya jurusan S1 Keperawatan dan kemarin juga saya angkatan 2019 dan juga kemarin sempat juga menjabat di PSM sebagai ketua PSM kemarin. Oke. Halo guys, perkenalkan saya Diki Alsyar Managanta. Saya alumni Universitas Widya Nusantara, Prodi S1 Keperawatan yang kebetulan kemarin baru di wisuda. Asik. Ya, baru lulus. Asik. Berarti kemarin Diki wisudawan? Iya, jadi wisudawan. Tidak masuk jadi paduan suaranya. Oh, gitu. Nanti mungkin event berikutnya mungkin masih bisa ikut gabung di PSM. Siap. Nah, pertanyaan saya adalah, kalian kan alumni. Iya. Kok bisa terpakai di PSM kemarin? Apakah mahasiswa kita kurang atau bagaimana sehingga kalian ikut terpanggil kembali? Kalau dari saya, sebenarnya antusiasnya mahasiswa ini masih kurang buat join di paduan suara dengan alasan kayak takut suaranya jelek apa segala macam. Sebenarnya Iya. kayak gimana ya? Iya, Kita tidak perlu bisa belajar sebenarnya. sama-sama. Iya, suara tuh bisa dipelajari kan. Kita juga ada coach tuh di kalau kita mau biasa perform, biasa ada latihan dulu. Jadi suaranya yang jelek ya bisa diperbaiki begitu. Berarti rasa percaya diri anak-anak mahasiswa ini masih kurang. Iya, benar. Ini ya. Ada berapa banyak alumni yang dipakai kemarin di wisuda? Saya, Meldi, sama 2 orang itu yang mahasiswa luar. Yang memang dari pelatihnya memang kemarin. Karena pelatihnya, masih kurang, betul-betul masih kurang kemarin yang untuk laki-laki. Iya, terutama laki-laki. Kurang sekali Terutama itu minatnya, laki-laki ya. kurang sekali kalau di Laki-laki PSM. Minatnya kurang sekali. Jadi kita perlu sekali untuk menggencarkan kayak promosi untuk kayak kita PSM kan. Itu buat supaya laki-laki itu ditambah lagi gitu. Iya. Oke. Seberapa sering kalian menyanyi satu hari?
Nah, sebagai paduan suara, mungkin kalian juga solois gitu. Nah, apakah itu di kamar mandi atau di kamar ya? Kalau dihitung seberapa sering itu Sering sekali. Iya. Apalagi kalau di kamar mandi. Kamar mandi ya. Mau mandi, Iya. baru bangun gabut nyanyi. Studio terbaik kamar mandi kan? Iya, betul sekali. Studio terbaik ya. Paling terbaik. Sebelum mau berangkat begitu, mau mandi biasa nyanyi-nyanyi dulu kan. Di atas motor. Voting dari kalian bertiga, suaranya siapa yang paling bagus? Ini sih. Suaranya ini sih, iya. Oke. Kalau yang paling tidak bagus? Saya. Bagus semua Cari sih. semua kayaknya. Bagus Bagus semua semua. soalnya. Semua sebenarnya Iya. punya ciri khasnya masing-masing. Iya, buktinya dipakai di PSM. Iya. Alumni masih dipanggil. Iya, alumni masih Iya, betul. benar-benar. Oke, teman-teman, berapa waktu ini kan kemarin waktu perform di wisuda gitu ya. Ya. Itu kalian bawa berapa lagu ya? 5, 6 ya? Iya, Indonesia 6. ya. Himne, Mars, 6. Iya. 6 toh? Iya. Kan ada satu medley yang kalian bawakan. Bagaimana proses aransemennya? Bagaimana proses pemilihan lagu di wisuda itu? Siapa yang mau bercerita? Nah, kebetulan kemarin saya yang ikuti paduan suara, kan Diki jadi wisudawan, Kak Iya. Amal belum ada. Jadi kemarin itu pilihan lagunya itu langsung dari pelatihnya. Karena kan kemarin di request dari pembina Ibu Serli, kemarin katanya request minta lagu medley. Jadi karena kebetulan pelatihnya juga memang sering latih-latih mahasiswa paduan suara kampus lain, udah dikasih lagu ini dari pelatih. Yang sudah berarti Yang ini memang sudah ada aransemennya. sudah ada aransemennya dari pelatihnya. Iya. Tahun sebelumnya kayaknya juga ada medley ya di bawah ya. Iya, tahun Sama, begitu juga dari pelatihnya itu. Tapi beda lagu dengan yang kemarin Beda, kan? Iya, Beda kan? Iya. Seberapa sulit teman-teman berlatih medley dibandingkan lagu yang cuman utuh gitu? Sulit sih kalau medley. Lebih sulit kalau Karena medley. dia nadanya kan pindah-pindah tuh kayak di satu lagu ke lagu lain lagi begitu. Jadi agak sulit daripada lagu yang utuh satu begitu. Oke, ya base-nya saya kan tidak tahu paduan suara ya. Jadi saya penasaran sebenarnya bagaimana proses latihannya. Karena pada saat saya shoot teman-teman perform itu kemarin ya, itu ada kan yang di depan bilang apa, di tengah bilang apa, katanya beda-beda nih ya kan? Ada yang A, O, ya macam-macam lah. Itu bagaimana dalam proses latihannya? Maksudnya kan liriknya satu nih, misalkan dia mau bilang podcast lembar baru, ya kan? Tapi yang di depan bilang podcast, di belakang bilang yang ada yang lagi yang nyambung bilang lembar baru, ya gitu kan? Itu bagaimana proses pembagiannya? Jadi sebenarnya kalau di dalam PSM itu Pak ya, kita tuh dibagi berdasarkan beberapa suara. Nah ada yang namanya tenor, ada yang namanya bass, ada yang namanya sopran, ada juga namanya alto. Nah kalau tenor ini suara tingginya laki-laki, kalau bass ini suara rendahnya laki-laki, kalau alto ini suara rendahnya perempuan, kalau apa sih namanya? Sopran. Ya sopran suara tingginya perempuan. Nah jadi biasanya beberapa medley itu kita memang menyanyi sesuai partnya masing-masing. Jadi kayak saya nih di tenor, saya tenor ada sendiri kata-kata atau lirik tersendirinya yang harus kita tidak boleh terikut dengan apa sih namanya? Suara lain. Iya. Si bass begitu juga, si alto begitu juga, begitu. Jadi ya mungkin agak sedikit sulit ya kalau untuk itu. Makanya biasa orang pikir itu kayak berbeda padahal itu menciptakan yang namanya harmonisasi. Dalam satu performance itu. Performance lagunya gitu. Kalau Diki base suaranya apa? Saya tenor. Tenor sama berarti sama tenor Amar. juga. Kalau Is Sopran. sopran. Perempuan ya. Iya. Tingginya perempuan. Tingginya perempuan. Berarti bagaimana caranya kalian memanage? Saya tidak boleh lupa lirik saya nih. Lirik saya cuman di sini. Apakah itu kalian hanya itu terus yang dihafal? Kan base lagu ini kan kalian pasti hafal dong. Iya. Nah, bagaimana cara mengolah itu?
Kalau untuk mengelolanya sendiri sih Pak, kita latihan fokus ya supaya nggak kayak ikut-ikut Latihan gitu. fokus, mendengar. mendengar. Kan biasanya kita kalau sebelum kita perform, biasanya kita digabungin dengan kayak suaranya kita masing-masing nih, tenor sama tenor menyanyi dulu gitu. Baru sih sopran sama sopran. Jadi kita fokus di suara kita masing-masing. Makanya pas kita menyanyi itu tidak terikut begitu. Fokus juga itu utama sekali sebenarnya. Berarti yang kalau tenor hanya menyanyi partnya dia saja. Dia saja. Beda. Tidak full lirik itu dibawakan. Iya. Tidak semua ya. Iya. Gitu. Berapa lama kalau dalam proses wisuda ya? Ini kan teman-teman ternyata tidak semuanya di wisuda kemarin. Kita bicara wisuda yang sebelumnya lagi berarti ya. Yang ada kalian semua. Iya kan? Yang sebelumnya lagi kan ada kalian semua nih. Berapa lama kalian memaksimalkan latihan untuk sebuah performance wisuda itu? Ada sekitaran 2 minggu. 2 minggu. Itu full Semua sudah full. lagu 6 lagu. 6 lagu itu 2 minggu latihan untuk perform di sana. Puas tidak pada saat hasil performnya? Puas. Iya. Puas ya. Puas. Iya. Alhamdulillah puas. Puasnya kayak tidak semangat. Puas ya. sekali. Ya, karena ternyata teman-teman PSM dapat apresiasi dari Bapak Rektor ya. Katanya performance-nya bagus banget kemarin dan menjadi kebanggaan. Kebetulan yang datang kemarin juga tamu-tamu banyak dan dibilang wah hebat nih UWN bisa punya PSM yang punya kualitas gitu loh. Amin. Karena tidak semua kampus di luar sana yang swasta khususnya punya yang sekualitas kita. Amin. Ya jadi terima kasih buat teman-teman PSM. Iya. Kemudian ini latihan butuh waktu 2 minggu, 6 lagu. Apakah hanya kan ada organisasinya ya, ada ormawanya ya. Apakah teman-teman itu punya jadwal latihan di organisasi sendiri atau hanya pada saat mau event saja baru latihan? Kebetulan karena memang ini organisasinya Untuk event? hanya untuk Iya, event. saja begitu event. Jadi baru latihan pada saat event saja. Iya kan. Kayaknya pernah ada lomba yang nasional, saya lupa. Oh iya, Iya, Parawi Itu, Tes Parawi kalau nggak itu salah. pernah ditawarkan, Hmm. cuman kayak mungkin masih kurang dukungan dari kampus juga buat mau ikut ini. Jadi tidak terikuti lagi. Iya. Kalau lomba-lomba antar kampus pernah diikuti? Pernah. Pernah. Dulu waktu di Poltekkes pernah Poltekkes tahun sama berapa itu? 2021. Iya, 2021. Oktober 2021. Itu lomba seni kalau nggak salah ya? Iya, lomba seni kemarin. Juara 2. Tapi itu belum jadi PSM ya? Iya, di situ kan dulu ini kan Pak, dulu itu kita sebenarnya bukan organisasi. Dulu itu hanya seperti ini. Kalau ada event kita terbentuk lagi, terkumpul. Hanya sekumpulan. Terkumpul lagi berdasarkan tujuan gitu. Tapi pas sekarang kan kemarin alhamdulillahnya dukungan dari kemahasiswaan itu sangat-sangat powerful sekali ya. Iya. Menurut saya karena itu digencar sekali kita kemarin buat saja organisasi, buat saja karena begini. Makanya kemarin kami dengan usulan-usulan dari kemahasiswaan kita langsung buat organisasi dengan bisa kita bilang singkat padat gitu. Cuman 1 minggu kita langsung mubas, kita langsung pelantikan gitu kemarin. Jadi gitu. Oke. Nah kan sudah alumni nih. Iya. Apakah masih ada penerusnya untuk organisasinya atau kembali ke setelan pabrik yang ada event jadi terkumpul lagi nih? Kayaknya bakalan kembali ke setelan pabrik. OTW kayaknya. Tapi kita sementara juga masih supaya semangat lagi gitu. Kita masih coba gitu. Apa yang kalian lakukan untuk supaya merekrut lebih banyak orang join ke PSM? Kayaknya sudah semua cara kita lakukan Pak. Memang antusiasnya mereka tuh masih kurang. Padahal mereka tuh punya bakat. Banyak Banyak sekali sebenarnya mahasiswa yang punya bakat di Masih sini. banyak malu-malunya. Kayak sampai kemarin itu saya kaget lihat ternyata banyak mahasiswa, ada yang jago main keyboard, ada yang jago main gitar. Iya. Tapi tidak join di Padus kemarin. Memang tidak mau juga. Tidak mau ditampilkan. Biar yang bagus suaranya kita dengar kayak
nyanyi kita. Atau kalian tidak spill berapa budget yang didapat? Di spill. Di spill. Spill. Tapi kita bilang tiap tahun naik loh gajinya sampai begitu. Di spill tapi memang Ya, antusiasnya itu masih kurang. Iya. Oke, berarti mungkin melalui podcast ini kita bisa ngajak Iya, mereka, iya. ya, Benar sekali. supaya bisa berpartisipasi lebih banyak lagi di ya, PSM betul. UN. Apa sih namanya organisasi? PSM UN. UN. Suara Iya. Mahasiswa PSM Universitas. Oh, tidak ada gita-gita apa begitu, tidak ada. Tidak ada. Ya. Kembali ke proses tadi. Ya, Saya lebih tertarik sebenarnya membahas ke latihannya. Iya. Karena kalau perform itu kan sudah ada, sudah hasilnya kan. Iya, benar. Kita masuk ke prosesnya dulu deh. Siapa yang paling sering datang lambat pada saat latihan? Diki Alzero Managanta. Disusul dengan Muammar SK. Kenapa? Alasannya apa? Coba Kalau saya klarifikasi. sih rumahku kan jauh Pak ya. Saya kan di Sigi 1 jam perjalanan kemarin gitu. Jadi ya mungkin itu salah satu hambatan gitu. Ya kalau 1 jam ke sini ya kan sudah tahu dong. Seharusnya Jam 3 prepare. latihan, Iya, jam kan ada jam biasa- 2 harusnya sudah berangkat atau jam 1 sudah berangkat. Seharusnya begitu, seharusnya prepare Iya memang sih. mau latihan begini. Estimasi perjalananku ini ke Tondo ini sekitaran gini begini. Kan sudah tahu 1 jam Iya dari sih, iya dari sih, rumah iya, ke sini, bukan alasan dong. Bukan langsung deh. Kalau Diki apa alasannya? Jangan jauh juga. Apa ya alasannya? Nanti sudah mau mulai baru mau mandi dulu dia. Aduh. Tidak, biasanya juga ada kesibukan lain sih di luar. Makanya datang terlambat begitu. Ada job desk. Job desk tambahan. Iya. Job deh sendiri. Ya, kalau latihan, saya pernah mendengar beberapa orang kan pas mau take vokal, kalian tuh dibatasi tidak konsumsi makanannya gitu. Misal besok kita latihan, tolong jangan makan gorengan, jangan makan iya, apa. ada Itu kalian ada begitu tidak dari pelatih? Iya ada. Ada yang kayak sekali. begitu, Ada cuman pantangan ya. memang ada beberapa yang masih Iya. batu. Kalau memang ada yang biasa kan kalau ada yang memang dia pikir suaranya kan ya itu ngikut. Tapi kalau yang biasa mungkin masih acuh tak acuh biasa ya agak masih. Kalau kalian gimana? Kita Kalau ya saya tetap saya jaga suara saya kalau jaga suara kalau sih, saya. Kak. Saya juga Jaga jaga. makan. Apa saja yang tidak boleh dimakan pada saat latihan dan menjelang hari H tampil? Yang paling utama gorengan. sih. Gorengan Iya, sih, yang makan makanan yang berminyak berminyak. gitu. Yang bikin radang tenggorokan biasa itu tidak Es. pantangan sekali itu. Kalau makan ubi boleh tidak? Ubi rebus gitu. Ubi rebus Boleh sih, boleh. Nggak ada masalah. Berarti cuma yang berminyak yang tidak Berminyak, boleh. iya. Berminyak, Apa alasannya kenapa tidak boleh? Gimana ya? itu kayak mengganggu Iya. Minyaknya itu. tenggorokan. Minyaknya kan ya, iya. Kalau kita kan sudah dikasih tahu gitu nggak boleh makan gini, jadi kita ikut gitu. Ya, pada saat latihan tadi kan mereka berdua sering lambat nih. Ya, ada yang sampai tidak datang latihan gitu Ada, di tim Padus itu. ada. Terus apa yang kalian lakukan kalau misalkan suara itu tidak ada? Marah, Eh, langsung ditegur. tidak dipecat gitu. Jadi biasa juga gajinya Kayak dipotong cuma, gitu. Biasa di biasa berapa gajinya persen dipotong. gitu dipotong. Oh, Untuk kas PSM gitu. dikembalikan ke kas PSM. Iya. Benar. Terus di kas PSM dibikin apa? Biasa Belikan gorengan. iya biasa kalau Biasa kalau kayak kan uang konsumsi dari kampus kan terbatas, ya, jadi begitu. biasa pakai uangnya Pakai beli PSM. itu, Oke. Dalam 1 tahun kalau tidak ada event PSM itu bisa bergerak mencari di luar ada panggilan, maksudnya undangan mengisi atau bagaimana begitu atau tidak? sebenarnya boleh sih, cuman kalau ada yang manggil ya. Cuman kalau untuk sekarang belum ada. Iya. Sejauh Kalau ini tahun nggak kalau ada. tahun kemarin Sejauh ini. kayaknya ada kita Iya. Diki ya. Kita dipanggil. Saya Diki sama Aldi Iya. tahun kemarin. Kemarin. Dipanggil kemana tuh? Acaranya kampus, Yudisium kampus ya? Iya, Yudisium kampus juga sih. Oh, dipanggil 2023. perform Iya. solo atau trio. duet? Trio. Trio. Oh, gitu. Kalian berarti ini base-nya kan suka nyanyi, Iya. solo gitu ya. Kalau di Padus sudah diajarkan seperti itu. Kalau di duet kan itu pembagiannya gimana tuh? Lain lagi. Kayak ambil ini kalau di duet
dia kita tidak pakai istilah vokal, kau ambil sopran, kau ambil tenor, tidak. Bebas nyanyi kayak duet biasa. Biasa, tidak pakai pembagian yang ini ya. Yang penting chemistry-nya dapat. Cuman cari-cari chemistry saja. Siapa orang yang kamu rasa paling cocok jadi partner kalau kamu bikin duet? Masing-masing boleh dari orang yang ada di sini atau saya pengen sekali tampil duet dengan Meldi misalkan atau siapa yang di teman-teman PSM gitu. Masing-masing deh, satu orang. Kalau saya sendiri sama Diki. Iya, mereka sering duet memang. Sama Diki partner. Tapi belum pernah kayaknya kalian di wisuda partner. Belum pernah, karena memang pernah minta buat tampil juga, tapi tidak di ACC. Tidak di ACC karena katanya banyak sudah ini kegiatannya. Banyak sudah random acara yang persembahan. Kalau Diki partner yang pengen di ini? Sejauh ini sih Kak, yang saya paling suka sih sama Kapute duetnya. Iya, karena kalau sejauh ini sih kalau saya duet dengan Kapute kayak nyambung begitu ya. Kan biasa ada kalau kita berduet dengan orang, kadang itu tidak balance begitu ya. Ada suaranya yang paling keras, ada yang suaranya sedikit. Jadi pas duet itu tidak sinkron begitu Kak. Nah, kalau saya duet sama Kapute, ini suaranya kita orang stabil. Kayak sama begitu dan tahu sudah chemistry-nya kapan dia harus ini, kapan dia. Kalau Amar sendiri? Kalau saya dulu sih kayak pernah dulu duet sama Meldi, tapi cuma latihan-latihan sih. Ya kalau ditanya mau duet sama siapa kayaknya Meldi. Karena Meldi kan pernah dulu waktu kita sebelum biasa mau latihan, kita kan duduk-duduk biasa sama-sama di kursi itu di depan kelas gitu. Jadi pernah satu kali kita duet sama-sama, terus nyambung sih. Jadi kalau mau ditanya gitu Meldi kayaknya. Oke. Iya. Kalian bisa main alat-alat? Alat musik? Sedikit sih. Iya. Apa yang bisa di? Kalau saya gitar. Saya gitar. Gitar. Iya gitar. Boleh kayaknya sesekali main di sini. Iya boleh. Aman, silakan. Sambil main game card gak sih? Game card iya. Boleh ya. Kapan? Saya tagih memang. Kapan ya? Akhir bulan. Boleh. Terserah saya. Ikut. Akhir bulan libur. Oh iya libur. Minggu depan bagaimana? 29.30 libur. Minggu depan guys. Boleh. Soalnya saya minggu ini sama minggu depan lagi free-nya. Oke. Boleh. Di dalam Padus biasanya ya di dalam organisasi lah. Biasanya ada titik terendahnya. Iya benar. Kita dapat performan yang kurang menarik, kurang maksimal lah, ya kan. Sehingga kritikan bermunculan dari luar. Pernahkah itu terjadi di PSM? Iya pernah sekali. Kapan? Kalau pernah kapan? Dulu pernah kan ya, waktu wisuda keberapa itu kita ditegur waktu nyanyi. Mungkin karena kita juga kurang itu tadi kan SDM-nya kita kan kurang. Jadi mungkin latihannya kurang maksimal gitu. Baru terus kita juga biasanya kayak tadi yang kita bilang kalau latihan biasa ada yang lambat, ada yang datang, mungkin tidak datang gitu. Jadi mungkin pas di latihan akhirnya gitu tidak sama-sama gitu. Tidak mungkin, maksimal. Iya, tidak Saya maksimal. rasa sih itu kejadiannya kalau nggak salah 2021 saya ingat sekali. Waktu zaman-zaman kita pertama sekali terbentuk. Pertama sekali, betul-betul. Itu kita kayaknya langsung ditegur langsung dari atas deh. Karena kita nyanyinya itu kayak masih agak lari ke sana kemari. Hancur. Tidak terkontrol gitu. Bagaimana kalian menyikapi itu? Maksudnya kritikannya kan cukup pedas, apalagi langsung dari atas. Ya paling kita memperbaiki saja langsung sih. memperbaiki. Iya, lebih latihannya mungkin pas kayak kita kan pengurus inti nih, kita bertiga nih. Jadi kita mungkin kasih tahu untuk teman-teman kita untuk supaya bisa lebih ditingkatkan lagi latihannya, jangan lambat-lambat kan, gitu. Lebih fokus. Iya, malahan itu denda itu terbuat karena kita ditegur kemarin kan. Iya. Makanya gitu. Oh, denda kalau tidak datang latihan itu. Iya. Karena gitu. Itu berapa tuh dendanya dikasih satu kali tidak datang? Tergantung kalau per latihan. Iya, atau alpa atau sakit atau gimana. Oh. Iya. Kalau lambat ada potongan juga? Ada. Semua ada konsekuensi. Ada semua konsekuensinya. Berarti Amar sudah berapa banyak ini dia dipotong ini ya karena sering dia lambat ya. Iya, sudah tidak dihitung lagi. Oke. Apa
lagu yang kamu pengen bawakan di Padus tapi belum kesampaian sampai sekarang? Apa ya? Saya kayaknya sudah saya nyanyikan semua di Padus. Iya. Di Solo, Padus, saya nyanyikan semua. Yang mau saya nyanyikan. Kalau dari kalian berdua? Lagu ya. Lagu apa ya? Biasa kan ada dream ini nih kalau di luar negeri kan Padusnya banyak, biasanya punya style apa segala macam. Dan mungkin kalian pengen bawa lagu bahasa Inggris atau apa gitu. Iya. Yang kalian ini Apa ya? ada yang kalian cita-citakan tapi belum kesampaian? Apa ya? Selagi belum ada request. Selagi belum ada request ya. Iya. Kalau saya sih maunya sih PSM tuh bisa kayak acara 17 Agustus gitu, bawa-bawa lagu nasional gitu. Kalau saya sih dreamnya itu. Kayak bisa dilihat kayak di acara-acara kayak Gita Bahana Nusantara tuh kan ya. Iya. Jadi setiap 17 Agustus ada konser-konser gitu yang lagi nyanyi-nyanyi lagu nasional gitu. Cuman itu sih harapannya kalau bisa. Oke, kalau lagu yang paling sulit selama inilah yang Selama PSM kemarin, selama PSM. lagu Batak Sik si Batu Manik. Si iya. Batu Manikam ya. Tapi itu paling bikin kalian dapat ini ya. Iya. Padahal Pada Dan saat memang itu paling perform, menguras. Iya, itu latihannya sih. tapi semua orang standing applause untuk Iya. kalian pada saat habis perform itu ya. Iya. Artinya latihan kalian tidak sia-sia. Iya, benar-benar. Apalagi yang pas terbagi-baginya itu ya. Naik turun, ada yang nyambung lagi dari belakang, ada yang ini ya. Cinta love banget. Oke, momen paling gugup saat perform itu kapan dan kenapa? Kalau dari saya, setiap mau perform nyanyi lagu baru kayak medley, yang kayak begitu saya bikin gugup, takut kayak, Iya. Mungkin bisa tidak, ini bakalan maksimal Iya, tidak iya, sih, Betul, kayak betul. begitu. Benar-benar sama-sama. Iya, kayak tidak percaya diri kan mungkin karena ini kan belum sering dibawakan gitu, takut salah di pertama. sini. Iya, begitu. Mungkin itu sih. Kalau habis latihan itu kalian kan kalau saya nih habis podcast atau habis bicara banyak itu kan suara serak. Iya. Kalian mengalami hal itu juga atau tidak dan bagaimana kalian Sering sih. Sering. Sering kalau saya. Iya. bagaimana caranya kalian mengembalikan suara sedangkan besok mau latihan lagi nih sorenya? Lebih sering minum air putih Iya, air sih. putih, istirahat Air yang putih. cukup. Terus kalau kayak minum permen-permen pelegat tenggorokan. Usahakan itu biasa. dihindari semua itu. Iya. Makan yang manis-manis, goreng-gorengan. Oke, minum air hangat juga kah? Air Iya, hangat. Air hangat juga. Pasti. Oke, teman-teman, mungkin kita tidak berlama-lama, ya. Teman-teman mungkin bisa menyampaikan pesan, boleh ke audiens yang menonton, silahkan. Sekaligus mengajak para mahasiswa Universitas Widya Nusantara untuk bergabung di paduan suara mahasiswa ini, ya. Dan bagaimana caranya kalau mau bergabung? Oh iya. Ya, silakan. Guys, Oke, buat teman-teman semua, khususnya mahasiswa Universitas Widya Nusantara Palu, tidak peduli itu jurusan apa, jurusan keperawatan, gizi dan lain sebagainya, mari gabung bersama kami di Paduan Suara Mahasiswa Universitas Widya Nusantara. Nah, di sini teman-teman bukan hanya saja mendapatkan pengalaman-pengalaman menyanyi dan organisasi lainnya, tapi teman-teman juga mendapatkan pengalaman sehangat keluarga karena kita di situ menjanjikan bahwa kita sama-sama di sini membangun PSM agar kita dapat ketujuan kita bersama gitu kan ya. Iya. Kalau mungkin mau bergabung ya silakan hubungi si ini sekretaris. Iya. Nanti akan ada perekrutannya, mungkin langsung akan diinfokan dari si Pute gitu. Iya. Ada syarat khusus kah? Tidak ada sih. kayaknya ada sih, tidak nggak ada ada. sih. Tidak ada. Yang Iya. penting mau saja ya. Yang penting mau. Yang Oke. penting ada niat gitu. Silakan Diki, ada yang mau di Untuk pesan saya untuk adik-adik yang mau bergabung, mungkin masih banyak di luar sana yang masih malu-malu untuk bergabung di PSM Widya Nusantara. Saya harap jangan malu-malu karena
kita orang dulu ini tidak tahu menyanyi sebenarnya. Iya benar-benar. Tetapi pas kita di PSM kita dilatih menyanyi seperti itu. Jadi semakin terbiasa, semakin bisa kita untuk melatih suaranya kita untuk menjadi lebih bagus. Dan juga mungkin kedepannya untuk PSM Wida Nusantara, saya harap dukungannya mungkin dari kampus ya, supaya kita juga semakin berkembang. Karena kita tahu bersama ini organisasinya kita ini masih ya terbilang kayak Masih kurang dukungan sebenarnya. masih kurang dukungan. Seperti kayak di anak kan. Gitu Kak. Oke. Is, ada yang mau disampaikan, diajak? Kalau saya sih sama kayak Diki Bapak. Eh, Lebih ke butuh dukungan dari kampus saja. butuh dukungan. Iya. Walaupun memang PSM ini kalau mau dibilang kebutuhan budgetnya itu banyak, mulai dari mungkin untuk konsumsinya, kostumnya buat perform nanti, gajinya, gaji untuk pelatih. Iya. seperti itu. Memang itu agak banyak budgetnya, tapi semoga ya gini, Iya. lihat kita sekarang lebih Oke, oke. sebagai penutup, satu artis kalau dikasih kesempatan mengundang artis siapa yang kamu mau ada di UN, terserah itu nanti di wisuda atau di mana, yang kalau dikasih kesempatan dia bisa datang dan bisa berkolaborasi dengan kalian. Ziva. Kalau saya Ziva. Kenapa? Saya suka sama teknik vokal suaranya dia. Bagus, kayak wow. Kalau duet ini gila sih. Kalau Amar? Kalau saya sih pemenang Indonesian Idol yang terbaru sih, Sabrina. Sabrina. Eh, Sudah pasti kan Sabrina. Sabrina. Diki? Kalau saya Liodra. Liodra. Iya. Menantang ya. Tentang Liodra ya. Ini berarti Enak tadi lagunya. semua anak idol semua ini, bukan? Anak Anak idol semua. Idol semuanya. Oke. Sebagai penutup, satu kali pertanyaan lagi. Karena tadi kalian menyebutkan nama anak idol semua, seberapa besar peluang kalian bisa menuju ke idol juga? Sudah ada yang pernah coba kah? Atau belum? Belum kan? Belum pernah kepikiran sampai Iya, ke sana sih. Belum pernah kepikiran ke sana? Belum. Oke, sip. Nanti mulai dipikirkan sebentar malam. Iya benar. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Oke. Terima kasih sudah datang bermain dan berkunjung ke studio WN Media. Semoga ini menjadi motivasi bagi teman-teman penonton, dan ayo kita ajak lebih banyak lagi orang yang datang ke studio dan bikin karya bersama di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye. See you. See you.